Dibuka sepatu, dibuka sepatu. Ya, Neng. Mari kan tuh. Kelas berapa? Kelas 4. Sekolahnya di SD mana? Di SD Tugu Mulia. Rumahnya di mana? Di Pembugaran. Tiap hari jalan kaki. Jalan kaki. Kalau hujan di mana? Sekolah, tetap sekolah. Pakai sepatu. Itu sendal. sepatunya bawa dari rumah pakai sendal. Terus nyampe sini baru berhenti pakai sepatu. Capek nggak, Neng? Capek? Jauh nggak dari sana ke sekolah? Jauh. Itu jalan kaki tiap hari? Iya. Kalau dari rumah jam berapa? Berangkat sekolah? Setengah 6 berangkat? Setengah 6 berangkat. Ini jam segini kan pulang sekolah nih. Nanti nyampe rumah kira-kira jam berapa? Jam 12. Jam 12-an. Ini berapa jam berarti berangkat? Pulang pergi. Ini namanya siapa ini? Ya. Elsa. Kelas? Kelas 6. Itu yang kecil? 5. Itu berapa? Kelas 4 ini kelas berapa? Kelas 4 sama. Oh ya udah. Kaki pun jalannya bagus. Enggak. Enggak biasa. Udah biasa aja gitu. Sekarang nih jalannya kan mau di Sekolah. Oh, jalan kaki. Dari sekolah ke sana jauh nggak ke rumah? jauh. Jauh ya? Ya. Setiap hari? Ya. Pakai sepatunya mana? Oh, di tas. Oh iya tuh. Ya hati-hati jalan ya. Desa Tugu Mulia itu desa Dusun Tugu Mulia, desa Dusun Tugu, desa Tugu Mulia, menuju Dusun Pembugaran, desa Cimengat, yang merupakan suatu dusun yang terpencil dan terisolir. Oh, terisolir tadi maksudnya yang itu, Pembugaran.
yang anak-anak sekolah ini aslinya mah desa anak sekolah Cimenga ya? Cimenga. Aku Cimenga ya. Punya ya. Kalau bermanfaat itu pasti senang. Sudah logika. Dan yang kita buka juga bukan ini. Tapi kalau saya ditanya yang paling senang ya saya waktu buka Gunung Aci Pinara. Paling berkesan. Berkesan 2 jam jadi 15 menit. Iya. Jarak tempuhnya luar biasa kan. Pertama pasti mereka bersyukur, saya juga bersyukur. Yang kedua, yang tadinya jalan kaki sekarang bisa pakai mobil, bukan sepeda motor, mobil, ya kan? Karena kita pengerjaannya juga ada anggaran kita manfaatkan dengan benar. Tidak ada notabene ada sisa-sisa, enggak. Kerjakan aja yang benar. Kalau dihitung-hitung dari buka jalan, kita kasih awareness begitu, ada lagi nanti seperti dia buat tutup nggak cukup. Kalau hitung-hitungan, tapi kalau kita kerjakan dengan benar dengan masyarakat itu malah sisa nanti. Upahnya kan Masyarakat di Kuningan ini selama saya menjabat welcome sekali, kayak gitu. Jawa Barat harusnya kan sudah terperhatikan sampai ke pelosok ya kan gitu. Nah, itu tadi. Bisa gimana ya? Ini Jawa Barat sebenarnya nggak bisa dijadikan contoh lah ya. Jalan menghubungkan desa itu masih belum banyak yang terbuka. Saya sudah buka 25 kilo nih. Ternyata masih banyak orang yang mengajukan. Saya di sana kemudian ada 1 kilo, ada 3 kilo. Berarti kan masih banyak. Dan bisa disebutkan di mana saja dan yang 25 kilo itu? Pembukaan Ada jalan. di Desa Gewok, di Desa Rambatan, di Desa Sukaraja, di Desa Pinara Gunung Aci, di Desa Nangka, Desa Ciketak, Desa Sindang Jawa, Desa Longkewang nanti. Itu kata-kata masalahnya daerah terisolir sama apa dan? Pertama ada desa terisolir, ada juga untuk berkebun, untuk mengeluarkan kayu, hasil tak pertanian. Dengan dibukanya ini, kalau dulu panen kayu itu rugi karena bawanya pakai roda 2 susah. Sekarang panen kayu untung karena bisa masuk truk. Cepat dan ada untung. Kalau dulu katanya bisa dibilang hanya untung pas-pasan. Kalau sekarang sudah untung. Termasuk mempersingkat waktu ini ya, jalur-jalur ekonomi segala macam. Yang ya. paling terakhir yang paling dirasakan masyarakat harga tanah naik. Jadi waktu tidak ada jalan, perbatannya ada yang 80-100. Setelah dibuka ini? Setelah saya buka 300 sampai 500. 80.000. Iya perbatan. Setelah saya buka sampai 500. Gitu kan ya. Signifikan, bukan sekali 2 kali, sampai 5 kali 10 kali lipat. Sudah ada contoh, rata-rata contoh. Itu kepuasannya dan ya, kepuasan tanah. ini ya. Kepuasannya tersendiri kalau kita datang masyarakat welcome, saya dikasih kelapa muda itu sudah. Di sini lah Pak, karena dari Cimenga itu terisolir Pak, salah satu blok RT-nya. Nama bloknya apa Pak? Yang terisolir? Pamugaran, RT 9. Jadi kepaksa murid-murid SD itu yang terdekat ke sini. Kalau mau menuju ke sekolah yang harus di desanya itu sekitar 3 kilo dan jalannya tidak memungkinkan. Maka ke sana saya juga dapat masukan dari kepala sekolah Cimenga, tolong Pak U arahkan untuk sekolah ke sini. Saya bilang karena medan jalannya ya sementara ini dari pemerintah kabupatennya juga belum ada perhatian. Pak U mengajukan dari tahun berapa? Saya mengajukan dari tahun 2000. Kalau saya sekarang udah mengajukan tahap ketiga Pak, ngajuin tadi untuk jalan ke situ. Tapi alhamdulillah dari Pak Kabid BPMDes, insya Allah katanya tahun 2024 akan dialokasikan untuk membangun jalan yang penting bisa motor Pruis. Nah itu tahun 2024 kata Pak Kabidnya tadi. Bikin ajuan proposal baru, insya Allah bisa. Untuk jalan bisa mobilnya berarti kalau untuk jalan ya, kepengen sih kita jalan mobil, tapi kan sesuai anggaran yang ada di PPMDes apa itu DPMD DPMDes itu ya, mudah-mudahan bisa untuk jalan mobil. Kalau enggak ya minimal motor Pruis 1,5 meter lah katanya. Saya terima aja. Maksudnya mengarahkan sampai termasuk dalam kesehatan posyandu juga saya sudah mengarahkan ke bidan desanya untuk ke blok Pamugaran
jalan harus gimana, tapi transportasi jalan Pak. Tapi sekarang bidang desa insya Allah bisa, karena bisa jalan sini, jalan bagus, biar muter sedikit. Berarti kalau pengajuan pembukaan jalan sudah lama ya? Pembukaan jalan itu udah lama Pak. Tapi nggak ditolak aja atau gimana? Bukan ditolak, karena anggarannya nggak ada. Kalau dikerjakan pakai dana desa, itu sampai 5 kepala desa pun juga nggak mungkin kena, dana desanya nggak nyukupi gitu. Pak Kuku menganggap ini kurang perhatian dari pemerintah daerah atau gimana Pak? Ya bukan kurang pemerintah daerah Pak, sebab mungkin pemerintah daerah juga bukan Cimenga aja yang perlu pembangunan, semua desa perlu, mungkin belum ke jadwal, belum ke gilir Cimenganya begitu. Tapi termasuk prioritas nggak yang jalan ini? Ya nggak tahu Pak, kalau menurut sih kalau prioritas ya saya pengen prioritas, tapi insya Allah ini dari Pak Kabid prioritas katanya. Untuk tahun 2024 prioritas. Pak Kuku, selain anak-anak SD ada anak SMP? Justru Pak, SD, SMP, SMA. Jalan kaki semua? Kesini jalannya. Jalan kaki? Yang satu blok. Iya, blok itu ya. Yang blok pamugarannya. Ada berapa kakak semuanya Pak? Di situ satu RT itu ada 50. 50 kakak. Anak sekolah banyak berarti ya? Yang sekolah ya saya kurang tahu ya. Ya kalau 20 orang ya Pak ya? 20 orang SMP, kalau SD banyak ya. SD hampir satu kelas katanya, kita konfirmasi ke SD Tugu Mulia ada satu kelas dari desa Cimenga masuk ke sini. Kalau untuk aktivitas pertanian, hasil bumi, angkutan terganggu nggak? Nggak bisa. Justru itu saya mengajukan program jalan itu, satu untuk meningkatkan hasil pertanian di desa, bagi hasil hutan, hasil desa lah. Siap.